Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan menceritakan tentang sosok wanita termulia di dunia. Dari 4 wanita yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita ini sangat berjasa kepada seorang nabi yang sangat masyhur dari Bani Israel. Ialah Nabi Musa alaihi salam. Dan wanita ini adalah simbol kesabaran. Bahkan, dia berani untuk menukar kehidupan yang sangat indah di dunia dengan azab dari seorang raja yang sangat zalim demi sebuah kenikmatan di surga. Nah, bagaimanakah kisahnya Asiyah binti Muzahim, istri daripada Fir'aun? Dan siapakah Asiyah binti Muzahim ini? Asiyah binti Muzahim, oleh Ibnu Walid ada yang mengatakan, ayahnya adalah seorang hakim dari raja-raja yang pernah menguasai Mesir. Ada juga yang mengatakan bahwa Asiyah binti Muzahim adalah salah satu dari wanita-wanita di Bani Israel. Bahkan Al-Imam Al-Suhaimi mengatakan Asiyah binti Muzahim adalah bibi daripada Musa alaihi salam. Dahulu Asiyah binti Muzahim adalah istri daripada Ibnu Musaf Muawiyah, salah satu daripada Fir'aun Mesir. Tetapi setelah Ibnu Musa Muawiyah meninggal dunia, kemudian digantikanlah oleh saudaranya, yaitu Al-Walid. Saat ini adalah nama yang menjadi Fir'aun Mesir yang sangat amat zalim. Dan dia itu lebih jahat dibandingkan saudaranya. Maka dia pun menikahi Asiyah binti Muzahim, yaitu mantan istri daripada saudaranya. Ada yang mengatakan Asiyah binti Muzahim tidak memiliki anak dalam artian ia adalah wanita yang mandul. Ada juga yang mengatakan bahwa dia memiliki anak, tetapi semuanya perempuan. Baiklah, kita akan mulai dari Asiyah mendapatkan sebuah tabuk kotak. Ada 3 riwayat yang masyhur yang mengatakan, yang pertama, ketika terjadi gelombang yang sangat besar di laut di tepian Mesir, kemudian menghanyutkan tabuk yang isinya adalah seorang bayi kecil, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Sampai kemudian tabuk itu pun tersandar di salah satu pohon di tepian dari laut yang mendekati istana Fir'aun. Maka salah satu pembantu daripada Asiyah binti Muzahim mendapatkan tabuk itu, yang maksudnya adalah kotak kecil yang berisi Musa kecil. Dan disangkanya di dalam kotak itu adalah harta yang banyak. Maka kemudian dibawalah kotak itu diberikan kepada Asiyah. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, bahwa salah satu putri Fir'aun itu memiliki penyakit kulit dan sudah diobati ke sana dan kemari. Tetapi penyakit itu pun tak kunjung sembuh. Dan kemudian salah satu peramal meramalkan bahwa tidak akan sembuh penyakitnya, kecuali dengan dioleskan dengan barang yang pertama kali dilepaskan di sungai Nil. Dan pada akhirnya, kemudian ketika anaknya Fir'aun sedang jalan-jalan di tepian sungai itu, tiba-tiba mendapatkan kotak tabuk. Dan kotak itu pun dibawa kepada bundanya, yaitu Asiyah. Ini riwayat yang kedua. Nah, riwayat yang ketiga, di suatu ketika Fir'aun ini bersama istrinya, yaitu Asiyah, sedang duduk menghadap sungai Nil. Dan tiba-tiba dari kejauhan hanyutlah kotak yang mendekati istana. Kemudian Fir'aun pun memerintahkan para tentaranya untuk mengambil kotak itu. Ketika kotak itu sudah ada di hadapan Asiyah dan juga ada di hadapan Fir'aun, maka dibukakanlah kotak itu. Dan rupanya isinya adalah bayi. Maka Fir'aun pun memperhatikan bayi itu. Dan dia melihat bahwa mukanya mirip dengan muka-muka dari Bani Israel. Dan tidak sama sekali mirip dengan muka kaumnya Fir'aun. Maka dia pun berinisiatif untuk membunuh Musa kecil. Dan akan tetapi Asiyah binti Muzahim, ya Allah subhanahu wa ta'ala sudah masukkan ke dalam hatinya, yaitu perasaan yang sangat amat kasih sayang. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, letakkanlah dia Musa dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan maka biarkanlah arus sungai itu membawanya ke tepian. Dia akan diambil Fir'aun, yaitu musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih saling datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari Allah.
Allah pun menanamkan kasih sayang kepada hati Asiyah ketika melihat bayi Musa yang sangat tampan, putih, dan sangat indah sekali. Maka tertanamlah rasa kasih sayangnya. Maka ketika Fir'aun hendak menyembelihnya, karena dia yang melihat kalau wajahnya ada kemiripan dengan Bani Israel. Karena Fir'aun tahu, maka dia berinisiatif untuk dibunuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu hikayatkan perkataan Asiyah binti Muzahim. Berkatalah Asiyah binti Muzahim, mudah-mudahan bayi ini akan menjadi penyejuk mataku dan penyejuk matamu. Jangan kau bunuh dia. Dan Allah mengatakan bahwa Fir'aun tidak sadar bahwa bayi yang dicari-cari yang diramalkan akan menumbangkan kekuasaannya. Dan mereka juga tidak sadar bahwa yang dimaksud bayi dalam ramalan para dukun adalah Musa kecil. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah salah satu jasa terbesar Asiyah binti Muzahim, yaitu menyelamatkan nyawa Nabi Musa alaihi salam. Dan ketika Asiyah mengatakan, biarkan dia hidup, bisa jadi dia akan menjadi penyejuk mata kita dan dirimu. Kata Fir'aun, iya boleh, jadi ia akan menyejukkan mata tetapi tidak untukku. Dalam artian pun Fir'aun lembut hatinya setelah dirayu oleh Asiyah untuk tidak membunuh Musa kecil. Maka Musa pun kemudian diangkat menjadi anak angkat di istana yang sangat megah, yaitu di istana Mesir, dan diasuh oleh Ratu Mesir, yaitu Asiyah binti Muzahim. Ketika Nabi Musa alaihi salam kecil, kemudian diberikanlah minum air susu, maka pun ia menolak. Setiap wanita mengeluarkan air susunya, Nabi Musa selalu menolaknya. Sampai pada waktunya, karena Asiyah takut Musa kecil belum pernah dikasih minum susu. Dan dia pun berinisiatif untuk membuat semacam sayembara. Barang siapa yang air susunya mau diminum oleh bayi Musa, maka akan diberikan sekian dari harta yang disediakan. Pada ketika itu, saudara Nabi Musa berusaha untuk mencari tabuk yang lepas diikat. Dan pada akhirnya, sampailah dia jalan-jalan ke istana Fir'aun. Dan ketika melihat bayi itu adalah adiknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan ketika kami haramkan seluruh wanita-wanita yang menyusui untuk diminum susunya oleh Musa kecil ini, maka saudaranya Musa mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian ahli bait yang bisa untuk menjaga Musa? Dan mereka adalah orang-orang yang memberikan nasihat. Dan pada akhirnya, kemudian dipanggillah ibunya Musa. Dan rupanya ketika disusui, Musa pun langsung mau dan berhenti dari menangisnya. Maka melihat hal itu pun Asiyah langsung meminta ibunya Musa untuk tinggal di istana. Tetapi dia menolak, dia tidak mau. Dan hingga pada akhirnya, dia pun Musa kembali ke rumahnya dan disusui sampai dia besar. Setelah Musa lepas dari susunya, maka Asiyah pun hendak mengambil Musa kecil kembali. Dan dia meminta kepada seluruh dayang-dayang istana dan para pejabat istana untuk menyambut kehadiran Musa dengan berbagai hadiah. Maka pada saat Musa datang kembali ke istana, maka semua datang dengan membawa hadiah untuk Nabi Musa alaihissalam kecil. Di kala itu juga ada kisah ketika Fir'aun ini sedang menggendong Musa kecil. Tiba-tiba, kemudian Musa kecil ini menjambak janggut Fir'aun, sampai hampir tersungkur Fir'aun karena kuatnya jambakan itu. Dan ada juga yang mengatakan, Fir'aun ini sampai terlempar. Fir'aun pun marah, kemudian dia terbayang-bayang, jangan-jangan bayi ini yang diramalkan oleh para peramal itu. Kemudian dipegangnya Musa kecil itu, dia pun hampir membunuhnya. Maka Asiyah pun merayu kembali agar tidak membunuh Musa kecil. Wahai Fir'aun, lepaskan bayi itu. Dia datang membawakan berkah. Kemudian Asiyah pun menawarkan sesuatu. Bagaimana kalau seandainya kita uji bayi ini dengan cara meletakkan satu kurma dan satu bara api? Kalau memang dia berakal, dia akan mengambil kurma. Dan kalau sampai ia mengambil bara api, tentu Fir'aun akan menebas Musa, akan membunuhnya saat itu juga. Ketika kemudian diletakkanlah kurma dan bara api. Maka ketika Musa kecil hendak mengambil kurma, dan oleh malaikat Jibril, kemudian tangannya pun dialihkan ke bara api. Kemudian dimakannya bara api itu.
Sebab itulah Nabi Musa alaihissalam, karena ketika kecil dia memakan bara api, maka ketika dia sudah menjadi nabi datang kepada Fir'aun. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, dari lisanku, supaya mereka paham dengan bahasaku. Dan ada juga yang mengatakan bahwa lamanya Musa di Maidun hingga saat dia diutus Allah untuk mendakwah ke Mesir, Fir'aun dan kaumnya Fir'aun. Maka Nabi Musa pun kesulitan dengan bahasa mereka. Dan pada intinya bahwa ini kali kedua Asiyah berjasa kepada Musa. Dia menyelamatkan 2 kali nyawa Nabi Musa alaihissalam pada waktu kecil. Maka Musa pun kemudian tumbuh menjadi orang dewasa. Sampai kemudian ada peristiwa pembunuhan yang mana Nabi Musa meninju orang dengan sekali tinjuan dan langsung mati. Maka dia pun lari dari Mesir hingga sampai ke Madiun. Dan di sanalah dia mendapatkan jodohnya di Madiun. Singkat cerita, dia diangkat menjadi nabi dan rasul, bahkan satu di antara 5 ulul azmi. Bahkan, dia nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah menjadi nabi, dia pun menampakkan mukjizatnya di hadapan Fir'aun, mengajak Fir'aun kepada tauhid Allah dan melarang dia untuk mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan juga melarang untuk menyembah berhala-berhala. Fir'aun pun marah, kemudian dia pun mengungkit saja jasa-jasanya. Ada yang mengatakan ketika Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan mujizatnya berupa tongkat yang menjadi ular. Dan disinilah kemudian Asiyah beriman kepada agama Musa. Dan dia sembunyikan keimanannya. Dan begitu juga dengan beberapa keluarga Fir'aun masuk ke dalam agama Musa dan menyembunyikan keimanannya. Termasuk juga Masitah, yaitu tukang sisir dari anak-anak Fir'aun, yang juga masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya. Dikarenakan kalau seandainya menampakkan keislaman mereka, maka mereka mendapatkan risiko besar dari Fir'aun. Bagaimana tidak, dia adalah Fir'aun yang mengatakan, kalian yang paling tinggi, apakah ada Tuhan selain aku? Tidak mungkin orang-orang berani untuk menyekutukanku. Kemudian dia mengatakan, di sana ada Tuhan selain daripada Fir'aun, kecuali mereka harus menyembunyikan keimanan. Kalau tidak, maka mereka akan dihabisi oleh Fir'aun. Tetapi, iman itu harus tampak ketika Asiyah sedang berusaha untuk menyembunyikan keimanannya. Dan rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dari jalan Masitah, salah satu tukang sisir daripada putri-putri Fir'aun ini. Dan pada ketika Masitah sedang asyik untuk menyisiri putri-putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya itu pun jatuh. Kemudian dia ambil sisir itu sambil membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Lalu putri Fir'aun pun bertanya, adakah Tuhan selain ayahku? Maka Masitah pun menjawab, iya ada, dialah Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu. Maka kemudian putrinya marah. Kemudian dia mengatakan akan dilaporkannya Masitah kepada Fir'aun. Dan mendengar itu pun Fir'aun pun langsung marah. Dan akhirnya Fir'aun pun menyiksa Masitah untuk mengakui bahwa Fir'aun ialah Tuhan dan mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Masitah adalah orang yang kuat imannya. Kalau iman pun sudah kuat menghujam dalam hatinya, maka kematian pun siap untuk dihadapinya. Dan pada akhirnya Fir'aun pun memberi pelajaran bagi orang yang murtad dari sesembahan kepada dirinya. Fir'aun pun menyediakan pengorengan yang sangat besar dan minyak yang sangat banyak. Kemudian Masitah pun dilemparkan ke dalam kuali panas itu. Dan semua anak-anaknya termasuk bayinya juga digoreng di kuali sehingga satu keluarga Masitah mati syahid karena memperjuangkan agama Allah. Ketika mendengar Fir'aun menyiksa Masitah, maka Asiyah marah besar kepada Fir'aun. Bagaimana mungkin Fir'aun bisa menggoreng Masitah hidup-hidup, sementara Masitah itu adalah saudaranya, saudara seiman, karena Allah. Makanya kemudian dia datang untuk menemui Fir'aun. Kemudian dia mengatakan, celakalah engkau wahai Fir'aun, celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiba-tiba kemudian mendengar bahwa istrinya menyebut nama Allah persis yang dikatakan Masitah,
Maka Fir'aun pun marah dan dia pun sangat murka. Kemudian meminta kepada Asiyah untuk menarik kembali kata-katanya. Tetapi Asiyah tidak mau dan Asiyah mengatakan, "Kalau saya harus kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak mau." Maka kemudian Fir'aun pun semakin marah. Kemudian ia mengumpulkan orang-orang kepercayaannya dan meminta pendapat mereka tentang Asiyah ini. Maka kumpulan para pejabat Mesir di perjuangan sidang tempat mereka memutuskan suatu perkara. Apa kalian tahu tentang Asiyah binti Muzahim? Maka para pejabat Mesir mulai memuji Asiyah. Wah, dia wanita yang sangat baik. Semua tentang kebaikan-kebaikan Asiyah pun sangat amat dipuji. Tiba-tiba Fir'aun mengatakan, "Kalian boleh memuji dia, tapi ingat bahwa dia sudah menyembah Tuhan selain diriku. Dia tidak menyembahku sebagai Tuhan." Maka para pejabat Fir'aun pun mengatakan, "Kalau begitu bunuh dia karena dia menghina Tuhan kami, yaitu Fir'aun." Maka ketika sepakat dalam ruangan itu bahwa mereka meminta Asiyah dibunuh karena tidak mengakui ketuhanan Fir'aun, maka kemudian Asiyah pun dibawa dan diseret ke padang pasir di tempat yang paling panas pada siang hari. Kemudian diikatnya Asiyah di batu di bawah terik matahari yang luar biasa panasnya. Kemudian ditinggalkan begitu saja oleh Fir'aun. Bayangkan saja padang pasir yang panasnya luar biasa, tidak dikasih makan, tidak juga dikasih minum, dan diikat, ditinggalkan begitu saja. Nah, si Fir'aun ini berprasangka bahwa nantinya pasti Asiyah ini akan minta ampun dan untuk dilepaskan dan kembali menyembah dirinya. Tetapi luar biasalah keimanan Asiyah begitu menghujam dalam hatinya. Dia tidak bergeming sama sekali. Bahkan ada dalam riwayat, Musa alaihissalam datang kepada Asiyah binti Muzahim, lalu dipegangnya, kemudian dibisikkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menimpakan rasa sakit kepadamu. Maka Asiyah binti Muzahim pun selama disiksa oleh Fir'aun, dia tidak merasa sakit apapun. Dia hanya tersenyum. Maka Fir'aun pun semakin gila ketika melihat istrinya seperti itu. Bahkan Fir'aun pun mengatakan, "Aku sudah mengajar dia, aku sudah menyiksa dia dengan pedih." Tetapi dia malah tersenyum, tertawa sampai pada waktunya. Dan pada akhirnya Fir'aun pun terus memaksa Asiyah binti Muzahim untuk murtad kembali. Tetapi Asiyah juga tetap tidak mau. Fir'aun pun memutuskan membunuh Asiyah binti Muzahim, yaitu istri tercintanya. Ketika Asiyah binti Muzahim hendak dibunuh oleh Fir'aun, maka Asiyah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibangunkan baginya suatu istana di surga nanti. Dan doanya pun dicantumkan dalam Al-Quran surat Tahrim. Dan Allah sudah membuatkan permisalan terhadap orang-orang beriman dengan seorang istri Fir'aun, yaitu Aisyah binti Muzahim. Ketika kemudian dia berdoa kepada Allah saat menjelang kematiannya, "Bangunkanlah untukku di sisimu sebuah istana di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim." Maka Asiyah pun berdoa kepada Allah. Ketika itu Musa memerintahkan Asiyah untuk melihat ke langit, untuk selalu memandang langit. Maka ketika Asiyah binti Muzahim memandang ke arah langit, sebagaimana riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka Asiyah pun melihat istana yang langsung dibuat Allah Azza wa Jalla. Allah perlihatkan dia bisa melihat istana yang kelak akan punya di surga. Dan dari situlah kemudian dia pun tersenyum dan tertawa ketika Fir'aun melihat detik-detik wafatnya Asiyah. Ia pun tersenyum dan tertawa. Fir'aun mengatakan, "Lihat wanita itu gilanya." Semakin jadi dia tertawa sementara dia sedang diazab. Maka Asiyah binti Muzahim setelah diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla istana di surga, maka dia pun menghembuskan nyawa terakhirnya. Dari sinilah kenapa Asiyah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanita dari penduduk surga, sebagaimana hadis yang dikeluarkan dalam Sahihin dari hadis Syu'bah ibnu Amru Murrah dari Murrah Hamdani dari Abi Musa al-Asy'ari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Laki-laki yang sempurna di dunia ini banyak, tetapi banyak wanita yang sempurna, kecuali Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid. Dan keutamaan Asiyah di atas yaitu seluruh wanita seperti makanan yang lezat di seluruh makanan-makanan yang ada di hati. Bagaimana Rasul mengurus nama Asiyah binti Muzahim pada urutan pertama? Dan ini pula kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Asiyah termasuk afdalun nisa, wanita yang paling afdal. Karena Asiyah binti Muzahim, dia sudah mengorbankan jiwanya, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Padahal dia orang nomor 2 di istana Mesir, istana Fir'aun, dengan ribuan dayang-dayang yang ada di sekitarnya. Dengan ribuan kenikmatan mulai dari tempat tinggal, tempat tidur, makanan, dan semuanya. Tapi dia korbankan karena beriman kepada Tuhannya. Dan dari sinilah Asiyah binti Muzahim menjadi percontohan bagi orang-orang yang beriman, yaitu wanita-wanita yang mengharap surga Allah Azza wa Jalla. Dan ingatlah bahwa di sana ada kehidupan setelah kematian yang jauh lebih indah, yang jauh lebih nikmat dibandingkan kehidupan yang sekarang. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia hanyalah kehidupan main-main semata. Kehidupan yang kebanyakan tidak ada faedahnya, kecuali orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.